Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral. Semua itu dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten serta kota. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada angka 1 huruf C disebutkan, urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral dan urusan minyak dan gas bumi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, kewenangan migas dalam konteks Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebut, pemerintah pusat dan pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Nah, untuk melakukan pengelolaan tersebut, pemerintah dan pemerintah Aceh dapat merujuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan secara bersama. Ini dimaksudkan pengelolaan bersama adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Itu sebabnya, lahirlah Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat dengan BPMA. BPMA merupakan badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi, baik di darat maupun laut di wilayah kewenangan Aceh dari 0 sampai 12 mil laut. Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah Tahun 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh mengamanatkan kepada BPMA untuk melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu. Tujuannya, pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terjadi perdebatan menyangkut dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dalam hal pengelolaan migas. Dalam PP nomor 23 tahun 2015, kewenangan Aceh misalnya menulis tentang 0 sampai 12 mil laut, sedangkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada pada wilayah laut 12 sampai 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh dilaksanakan pemerintahan pusat dengan mengikutsertakan pemerintah Aceh. Sebelumnya, publik atau masyarakat Aceh dihebohkan dengan glorifikasi pemberitaan tentang Giant Discovery atau temuan cadangan migas terbesar dunia yang berada di Blok Andaman II dan Blok Andaman III yang berlokasi di perairan laut Aceh. Blok Andaman III merupakan wilayah kerja eksplorasi yang dimenangkan Talisman melalui prosesi lelang pada tahun 2009. Kontrak kerjasama wilayah kerja Andaman III merupakan skema cost recovery dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada tahun 2015, Repsol mengakuisisi Talisman sehingga wilayah kerja tersebut dikelola Repsol. Lantas, bagaimana komitmen Repsol Andaman selaku kontraktor kontrak kerjasama atau K3S yang saat ini sedang melakukan pengeboran laut dalam di perairan Aceh? Persoalan migas di Aceh penting untuk terus menjadi bahan dalam percakapan publik, sehingga potensi alam yang besar ini tidak saja memberikan nilai tambah bagi negara, melainkan juga manfaat untuk Aceh. Ketua Umum Forum Jurnalis Aceh, FJA, Muhammad Saleh mengungkap adanya kebingungan publik akibat pemberitaan media pers, cetak, dan cyber tentang penemuan harta karun atau cadangan migas terbesar di Laut Aceh ini. Menurutnya, publik Aceh bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya kewenangan siapa? Aceh kah atau pusat? Itu disampaikan Saleh saat membuka diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Aceh atau FJA dengan tajuk Kedaulatan Migas dan Menakar Kepentingan Aceh di Blok Andaman, Senin 22 Agustus 2022 di Pendopo Park, Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Diskusi ini juga menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Deputi Dukungan Bisnis Badan Pengelola Migas Aceh BPMA, Afrul Wahyuni, serta General Manager PT Medco INP Malaka, Iwan Sutrisno, dan diikuti para pimpinan organisasi pers, serta media cetak dan cyber, aktivis mahasiswa, serta pimpinan organisasi masyarakat sipil lainnya. Itu sebabnya, ungkap Saleh, kebingungan ini patut diluruskan, karena masih terjadi perdebatan menyangkut kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dalam pengelolaan migas tersebut. Ini sesuai dengan penjelasan PP nomor 23 tahun 2015 bahwa kewenangan Aceh yaitu 0 sampai dengan 12 mil laut, sedangkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada pada wilayah laut 12 hingga 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh akan dilaksanakan pemerintah pusat dengan mengikut sertakan pemerintah Aceh. Wartawan senior ini juga berpendapat, persoalan migas di Aceh menjadi penting untuk terus menjadi bahan dalam percakapan publik, sehingga potensi alam yang besar ini tidak saja memberikan nilai tambah bagi negara, melainkan manfaat untuk Aceh. Tak hanya itu, Saleh juga berpendapat urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Artinya, ada ruang diskusi antara pusat dan daerah, terutama mengenai kedaulatan migas Aceh, dan ini haruslah diperkuat. Karena semangat pengelolaan bersama ini harus mewujudkan nilai-nilai keadilan, dan sesuai dengan semangat otonomi khusus serta desentralisasi. Deputi Dukungan Bisnis Badan Pengelolaan Migas Aceh BPMA Afrul Wahyuni mengungkap data penerimaan negara di industri hulu migas di wilayah Aceh tahun 2021 ternyata menghasilkan penerimaan negara yang masih setimpal dengan kondisi cadangan yang semakin menurun. Saat ini ada beberapa field yang sedang melakukan eksplorasinya, seperti di Andaman 2 itu di Timpan, satu well. Ini masih sedang dalam hasil eksplorasi pertama, sumur pertama, mendapatkan hasil yang cukup bagus, dan hari ini terus dipelajari, dianalisa beberapa data-data dan dokumennya. Sementara yang di bawah kewenangan kita di Repsol Andaman 3, prognosis saat ini untuk satu field di Rencong itu sekitar 3 TCF cadangannya, dan saat ini sedang melakukan pengeboran eksplorasi. Mudah-mudahan ini akan sesuai dengan ekspektasi kita atau lebih ekspektasi kita, sehingga ini benar-benar menjadi cadangan untuk migas Republik ke depan nantinya. Tahun 2021, ulasnya, pihaknya mendapat sekitar 22,46 juta US dollar atau 189% dari target awal, yaitu 11,86 juta US dollar. Namun dalam bentuk apa diterima Aceh dan berapa jumlah yang diterima? Itu bisa dikonfirmasi kepada pemerintah Aceh, ujar Afrul. Kalau saat ini yang untuk dari Aceh sendiri tahun yang lalu itu kita mendapat sekitar 21,6 juta US dollar dari 2 K3S produksi, dan harapan kita BPMA terus mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk selalu menggali potensi-potensi migas ke depan, termasuk ada beberapa operasi optimasi yang kita lakukan untuk menambah peningkatan produksi dari beberapa lapangan di Aceh. Begitu juga dengan dana hasil atau DBH, perhitungannya kata Afrul juga berdasarkan regulasi. Artinya penerimaan negara yang sudah dikurangi dengan kewajiban pemerintah terhadap K3S atau daerah penghasil sebagai faktor pengurang. Alumni Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala atau USK ini kembali menuturkan kewenangan pengelolaan Aceh jika melihat Peraturan Pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi di Aceh, yaitu antara 0 hingga 12 mil laut. Sedangkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di wilayah laut 12 sampai 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh dilaksanakan pemerintah pusat dengan mengikut sertakan pemerintah Aceh ini. Ini pula mengapa persentase 30% untuk Aceh dan 70% untuk pusat. Lebih lanjut, Afrul menjelaskan, proses penyaluran dana bagi hasil atau DBH migas dilaksanakan Kementerian Keuangan setiap triwulan. Berdasarkan realisasi penerimaan bukan pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan biaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Alur bisnis dan data perhitungan DBH SDA Migas yang kita ketahui jelas. Kalau butuh rincian, ayo kita buka. Silahkan datang ke BPMA, kita siap diskusi. Sebab kami sadar betul bahwa BPMA lahir karena perdamaian Aceh. Dalam UU-PA pun diberikan tanggung jawab untuk mengelola agar migas Aceh sebesar-besarnya memberikan kemanfaatan kepada rakyat Aceh, ujar Afrul. Sementara itu, General Manager PT Medco INP Malaka Iwan Sutisno mengakui pihaknya sebagai kontraktor kontrak kerjasama atau K3S yang telah beroperasi sejak tahun 2007 berkomitmen membantu peningkatan sumber daya manusia Aceh. Menurutnya, PT Medco INP Malaka berkomitmen untuk peningkatan SDM Aceh. Sebagai bukti, ada 80% pekerja di PT Medco INP Malaka berasal dari Aceh. Dan bila ditambah kontraktor lokal, mungkin mencapai 90% tenaga kerja dari Aceh, ujar Iwan Sutrisno didampingi manajer Field Relation Dedi Sukmara. Namun, kata Iwan, terkait tenaga kerja asal Aceh yang terampil justru memilih tidak kembali untuk bekerja di Aceh. Problem kami tenaga kerja yang benar-benar siap tidak banyak, tapi anak-anak muda Aceh yang siap justru di luar negeri dan belum ingin kembali ke Aceh. Kita memaklumi alasannya, ungkap Iwan Sutrisno. Sementara, Manager Field Relation Dedi Sukmara menyebut kehadiran PT Medco INP Malaka juga mendukung pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial daerah sebelum meraih keuntungan di wilayah Blok A yang ditinggal Asamera Oil Ltd. Katanya sejak perusahaan ini mendukung pembangunan RSUD Dr. Zubir Mahmud dengan membantu 5,2 juta US dollar di tengah pandemi COVID-19, selain itu membantu PCR, bidang pertanian, peternakan, serta pemanggangan, ini merupakan komitmen pihaknya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sosial di daerah setempat. Terkait kedaulatan migas dan sejauh mana kepentingan Aceh di Blok Andaman, menurut Iwan akan memberikan pengaruh dan kemungkinan ekspektasi kepada investor yang berlebihan. Sebab bisa saja berlebihan, seperti anggapan bahwa harta karun Aceh di Blok Andaman ini akan mengembalikan kejayaan migas seperti keberadaan Arun atau PIM dulu, kata Iwan. Disinilah, kata Iwan, peran jurnalis sebagai penerang informasi agar antusiasme terhadap penemuan sumber cadangan migas ini teredukasi di tengah masyarakat. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.